Saya Adelia Rahmananda. Saya Gina Prinia. Saya Fitri Wulandari. Saya Mesiliana Herlianti. Saya Meli Selvia. Saya Mersena Piani. Saya Octavia. Saya Ovi Arwinda. Saya Syarifah Aulia Rahma. Saya Tesya Kartiliane. Saya Reni Puspita Syari Nasution. Saya Yoga Disaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linggo nalatai, salam sahujud karende balempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Pada saat ini, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terus menjadi kontroversi yang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Apalagi pembangunan yang masih terus dilakukan hingga saat ini tetap saja menimbulkan pro dan kontra. Maka dari itu, kami kelompok 10 ingin membahas permasalahan tersebut terkait kontroversi pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi bahwa ibu kota negara resmi berpindah ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hal tersebut tentunya melalui proses yang sangat panjang, mulai dari rencana pemindahan ibu kota pada tahun 1957 ketika masa pemerintahan Soekarno, bahkan pada masa Orde Baru tahun 1990 serta ketika masa pemerintahan SBY. Rencana pemindahan ibu kota berkali-kali gagal terwujud dan pada akhirnya ketika masa pemerintahan Jokowi baru dapat terlaksanakan dengan 3 calon, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, hingga pada akhirnya terpilihlah Kalimantan Timur. Alasan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota yaitu lokasi yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan daerah perkotaan yang sudah berkembang, infrastruktur yang relatif lengkap, dan tersedianya lahan pemerintah seluas 180 hektar. Dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, pasti akan terjadi kontroversi yang mana akan ada masyarakat yang menjadi tim pro maupun kontra. Selama pembangunan IKN di Kalimantan Timur, tentunya terdapat dampak dan risiko yang akan atau mungkin terjadi. Dampak ataupun risiko yang terjadi tentunya memiliki sisi positif ataupun sisi negatif, seperti dampak yang terjadi di ibu kota lama, yaitu berkurangnya kepadatan atau kemacetan, berkurangnya polusi udara, dan berkurangnya eksploitasi. Risiko yang terjadi di ibu kota lama yaitu kebijakan akan mulai bergeser dan berpusat ke ibu kota yang baru. Bila tidak dikelola dengan baik, akan membuat kebijakan yang telah ada terbengkalai dan menghambat jalannya perekonomian baik secara nasional ataupun internasional. Dampak yang terjadi di ibu kota baru yaitu bencana alam, satwa terancam punah, konflik antar etnis, dan kenaikan PDRB sebanyak 0,2%. Risiko yang terjadi di ibu kota baru yaitu bertambahnya investasi dan terjadi akulturasi budaya. Selain itu, Presiden Jokowi telah menetapkan nama untuk ibu kota negara baru dengan sebutan Nusantara karena menggambarkan realitas masyarakat Indonesia yang dapat mengakomodasikan kemajemukan, dan rencana pemindahan pusat pemerintah akan dialihkan pada tahun 2024 mendatang. Dengan tahap pemindahan awal tahun 2022 hingga 2024, yaitu pembangunan infrastruktur dasar seperti air hingga energi untuk penduduk, bahkan pembangunan istana kepresidenan hingga gedung-gedung perkantoran. Dan tahun 2025 hingga 2035, fokus pembangunan IKN yakni pada penyelesaian pemindahan. Itulah pembahasan kami terkait kontroversi pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dengan dampak dan risiko yang mungkin akan terjadi, tentunya permasalahan tersebut masih terus akan menjadi buah bibir dan problematika di tengah masyarakat hingga nanti. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Cepat sekali. Tambahkan Di ibu kota.